Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Pada kesempatan kali ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di malam Natal, tanggal 24 Desember tahun 2024. Adapun yang menjadi khotbah kita tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang ditetapkan kepada kita pada minggu ini adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini bagian daripada ayat yang ke-14 ini tadi, yang berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Bapak Ibu saudara-saudara, peristiwa malam Natal ketika Tuhan Yesus lahir di kandang domba Efrata, karena tidak ada tempat, tidak ada yang siap sedia untuk memberikan tempat. Ada yang beralasan karena sudah penuh tempat. Ada juga yang mengatakan karena dia melihat Maria dan Yusuf penampilannya tidak sedang baik-baik saja, membuat alasan mereka tidak memberikan tempat rumah atau penginapannya, sehingga mereka harus bermalam di kandang domba. Dan di tempat itulah Tuhan izinkan dilahirkan Tuhan Yesus, Juru Selamat, Raja damai itu. Di tengah-tengah orang sudah tidur lelap, malam kudus, sunyi senyap, tidak ada lagi orang yang bangun. Tapi ternyata yang diberikan berita oleh malaikat Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus itu adalah para gembala di padang yang sedang menjaga kawanan ternak mereka pada malam itu. Bapak Ibu saudara-saudara, di teks khotbah kita ini tadi kita melihat ketika malam itu mereka sedang menjaga kawanan dombanya, tiba-tiba malaikat Tuhan dengan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Apa yang terjadi? Para gembala-gembala itu merasa ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Yang dikatakan dia adalah malaikat Tuhan. Kenapa malaikat Tuhan datang kepada kita? Kita adalah orang yang kecil, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi kok bisa Tuhan memberitakan
kedatangan Mesias itu kepada kita. Mungkin itu yang berada dalam hatinya. Sehingga pada akhirnya mereka penuh dengan ketakutan. Tapi kita melihat saudara-saudara, malaikat itu berkata tentang kelahiran Tuhan Yesus dan tentang kemuliaan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kelahiran. Itulah gambaran keseluruhan dari teks khotbah kita ini. Tentu pelajaran apa yang mau disuguhkan, pelajaran apa yang mau disampaikan kepada kita melalui khotbah kita pada malam Natal ini. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan akan melawat orang-orang yang kecil, yang tulus hati. Kita melihat tadi gembala-gembala itu adalah sebuah status sosial yang tidak terlalu didambakan oleh banyak orang. Kenapa? Karena tantangannya itu besar. Dia harus menjaga kambing domba yang banyak di padang rumput, di hutan belantara, dan mereka harus bermalam untuk menjaga kambing domba itu dari kawanan binatang buas, kawanan perampok dan lain sebagainya. Dan mereka harus mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan kehidupannya untuk menjaga kambing domba itu. Bahkan bukan cuma itu pengorbanan mereka, saudara-saudara. Dia harus meninggalkan keluarganya untuk boleh mengorbankan diri menjaga kambing domba di padang. Bahkan pada malam hari yang sangat dingin sekalipun mereka harus menghadapinya penuh dengan ketulusan, penuh dengan kepasrahan, bahkan penuh dengan kerelaan hati. Tapi kita melihat ketika malaikat Tuhan itu datang kepada mereka, mengabarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan sedang melawat orang-orang yang sedang berada dalam padang rumput pada saat itu. Saudara-saudara, firman ini mau menyapa kita tentang sebuah ketulusan. Coba kita lihat gambaran ketulusan para gembala-gembala ini tadi. Dan ketulusan itu membuat mereka tetap terbangun. Dan ketika mereka tetap terbangun, pada saat itulah Tuhan melawat mereka lewat malaikat-malaikat Tuhan. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Hendaknya setiap orang boleh tulus dalam setiap pengorbanan yang sedang dilakukannya dalam kehidupannya. Setiap orang harus tulus melewati, menjalani pekerjaan yang sedang dibebankan, diberikan tanggung jawab kepada dia. Dan ketika kita tulus, pada saat itulah Tuhan melawat kita. Tuhan akan mengangkat derajat orang-orang kecil sekalipun untuk menjadi terangkat statusnya atas ketulusan, atas penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua, menyambut Tuhan mengubah ketakutan kita menjadi sukacita. Kita melihat tadi para gembala-gembala itu ketika didatangi oleh malaikat, mereka penuh dengan ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Kok bisa ada cahaya seperti ini? Kok bisa ada berita seperti ini? Mereka penuh dengan ketakutan. Tapi ketika malaikat-malaikat itu sudah menghampiri mereka, sudah memberkati mereka, pada akhirnya itu bisa menggerakkan mereka untuk bergegas mencari Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-15 itu, mereka pergi ke Bethlehem menyembah Tuhan yang sudah lahir.
Jadi artinya ketakutan kita akan berubah menjadi sukacita, berubah menjadi keberanian, bahkan berubah menjadi sebuah tindakan yang positif ketika kita mau menyambut Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka di malam Natal ini setiap orang harus menyambut Tuhan Yesus yang sudah lahir di Betlehem Efrata. Biarlah hati kita menjadi tempat Yesus bernaung, agar setiap ketakutan-ketakutan yang ada dalam kehidupan kita boleh berubah menjadi keberanian, boleh berubah menjadi sukacita yang abadi di dalam Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang sudah menerima Kristus harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan dalam ayat 14 tadi berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Allah dimuliakan di tahtanya yang maha tinggi. Setiap kita yang menerima Kristus harus senantiasa memuliakan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan boleh kita nyatakan di tengah-tengah bumi ketika ada damai sejahtera, ketika ada sukacita, boleh kita nyatakan melalui hidup dan kehidupan kita. Jadi biarlah melalui malam Natal ini kita senantiasa memuliakan Allah di tempatnya yang maha tinggi. Dan bagaimana kita memuliakan Allah di bumi? Tentu ada damai sejahtera, ada kasih Tuhan yang luar biasa yang boleh kita sebarkan, boleh kita tebarkan kasih itu kepada sesama manusia. Dan ketika kita boleh menjadi saluran berkat, menjadi penuh kasih, menjadi mengasihi, itulah tandanya kita memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan, dan mari kita berbagi kasih di malam Natal ini. Selamat merayakan Natal, selamat merayakan kelahiran Tuhan Yesus, selamat merayakan kemuliaan Kristus yang sudah dinyatakan di bumi. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah kemuliaan-Mu senantiasa, agar kami dapat memuliakan Engkau dan dapat semakin mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Amin.